An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau adalah termasuk minal mukthirina fi riwayatil ahadithi, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis, termasuk Sayyidah Aisyah juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, thalathatun, 3 orang. Ada 3 orang. La yukallimuhumullahu, Allah tidak ngajak bicara dengan mereka. Maknanya Allah tidak ngajak bicara nanti, Allah tidak ngajak bicara di akhirat nanti, adalah Allah murka dengan murka yang amat. Ada orang, misalnya contoh dengan sesama manusia. Seorang suami yang marah dengan istri mungkin dengan teguran, akan mudah difahami. Tapi kalau sudah setelah itu didiemin saja, tidak akan ngomong. Lebih pedih sebetulnya diam itu. Jadi kalau maknanya adalah memang marah yang sangat marah. Kalau ada orang marah dengan kita, dengan kalimat menyampaikan amarahnya, mungkin cepat lego, karena kita segera sudah mendengar amarahnya. Tapi kalau sudah diam, mungkin orang akan berkata, jangan diemin aku. Lebih baik kau pukul aku biar puas. Tapi kalau kau diemin begitu susah. Kan ada orang ngomong begitu, jangan diemin aku. Orang didiem itu gak enak. Maka ini suatu ungkapan bahwasanya la yukallimuhumullahu, Allah tidak ngajak bicara kepada mereka, maksudnya Allah murka dengan murka yang sangat. Wala yandur ilaihim, tidak mau melihat Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Padahal Allah Maha melihat, maksudnya itu murka. Murka yang sangat. Yaumul qiyamati, di hari kiamat. Walizakihim, dan tidak Allah bersihkan, maksudnya tidak akan diberi pertolongan. Tidak akan dibersihkan oleh Allah, dia akan diberi pertolongan oleh Allah. Walahum azabun alimun, dan bagi orang-orang 3 kelompok tadi azabun, siksa alimun yang sangat pedih. Siapa mereka 3? Rajulun ala qabli ma'in, orang mempunyai air lebih. Urusan air. Punya air lebih dari yang dibutuhkan oleh untuk dirinya sendiri dan binatang ternaknya atau kebunnya. Ada air lebih, nggak dipakai. Ditariqin, di jalan. Di sebuah perjalanan mungkin. Di sebuah perjalanan atau seorang musafir mungkin. Orang mempunyai air yang lebih, dia cukup untuk meminum, kemudian yamna'u, dia menghalangi minhu, daya air tersebut, ibnas sabili, dari anak jalan. Maksudnya orang yang terputus di tengah jalan. Maksudnya orang yang berada di jalan. Anak jalan itu seorang musafir yang butuh, itu anak jalan. Dengan takbir disebut sebagai ibnu, itu anak. Sabil, jalan, anaknya jalan. Maksudnya dia terlantar di tengah jalan, tidak punya bekal untuk melanjutkan perjalanannya. Dia butuh. Maka ini orang yang sangat-sangat tidak manusiawi ini. Sehingga Allah murka benar. Punya air lebih. Ada orang butuh di pinggir jalan, cuma air saja. Ternyata dia menghalangi orang tersebut dari meminum airnya. Sehingga sebagian para solehin itu mengatakan bahwa biasakan membagi-bagi air itu. Barangkali ada orang yang butuh betul. Jadi air itu memang luar biasa. Sangat dibutuhkan oleh orang. Biarpun ada makanan, karena kalau tidak ada air bisa nggak ada gunanya. Air. Dan ini, contoh ini, sebagian para syurahul hadis mengatakan adalah orang yang punya sesuatu yang lebih. Akan tetapi melihat kekurangan orang yang sampai mengarah kepada kehancuran, ternyata ia nyaman-nyaman saja dan tidak pernah ada keinginan untuk membantu orang tersebut. Tapi dalam nas hadis ini dijelaskan tentang orang yang punya air saja. Tapi sebagian menjelaskan bahwasanya sebetulnya ini bercerita tentang kebusukan sifat.
punya sesuatu yang lebih, dia tidak membutuhkannya. Dan di saat ada orang butuh, ternyata dia ogah-ogahan untuk membantu dan memberikannya. Maka ini benar-benar tidak manusiawi orang tersebut. Tidak manusiawi. Sehingga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah rajulun bai'a rajulan. Seorang berbaiat atau membaiat seseorang, pemimpin, kubu, wali kota, gubernur, presiden, atau apa saja, baiat. La yubayyi'uhu illa lid-dunya, tidak akan membaiat kecuali karena dunianya. Bukan karena Allah. Membaiat seseorang yang ada di benaknya adalah bukan Allah. Aku memilih dia karena dia hanya akan memberikan hadiah kepadaku. Aku memilih dia karena dia akan membangun pondokku. Tidak mikir umat lagi, bukan Allah. Pondok sih kelihatannya Allah, tapi sebenarnya ada pangkat. Pondok itu hati-hati, kayak kerajaan pondok. Kerajaan kecil. Sehingga ada orang gede-gedean pondok nanti akhirnya. Orang membaiat, memilih karena mengharap pemberian. Atau mengharap dunia. Jadi tidak membaiat seseorang, tidak memilih seseorang, kecuali karena dunia. Fa in a'tahu ma yuridu wafalahu. Kalau ia diberi, maka ia akan setia. Jadi kita membaiat kepadanya karena urusan dunia. Dan kalau memang betul-betul dikasih duit, ya cocok. Kalau enggak, belot. Memang niatnya enggak baik. Wa illa, kalau enggak dapat, lam yafilahu, ya tidak setia. Intinya yang pertama ini bahasanya, membaiat seseorang, memilih seseorang pemimpin karena dunia. Allah. Ini sering ditanyakan. Dan sekarang kita ini kayaknya diajak masuk neraka semuanya ini. Mulai dari pondok pesantrennya, orang-orang kirimi duit. Ayo pilih aku, pilih aku, pilih aku. Pak Kiai, saya bangunkan pondoknya. Nah ini sekarang ada propaganda gede-gedean untuk mencari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saya pilih dia karena dia membantu saya ini. Baiat saya karena saya dapatkan duit. Masya Allah. Musibah. Terlambat hadisnya. Kita bacanya terlambat. Sudah terlanjur ada yang bangun di pondoknya sana, ada yang terima duitnya sana. La yukallimuhumullah, Allah tidak ngajak bicara. Allah. Membaiat, memilih seseorang karena urusan dunia. Dan ini ancaman bukan saja memilih, akan tapi sama. Yang minta dibaiat hanya urusan dunia yang dicari, sama. Maka ia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga memang itu adalah suatu wilayah yang luar biasa mengerikan. Qadha, kepemimpinan, imamah. Ini adalah satu tempat yang betul-betul luar biasa. Jika orang benar memegangnya, surganya luas. Tapi kalau tidak, nerakanya juga luas. Baik, orang membaiat seorang pemimpin, tapi urusannya adalah urusan dunia. Bukan kemaslahatan umat Nabi Muhammad SAW, maka ketahuilah, ia adalah termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Maksudnya Allah sangat murka kepada orang tersebut. Maka hati-hati. Berapa sih yang kita peroleh? Berapa Bu dikasih? Pak, kemarin kasih berapa sama Pak? Sama calon-calon itu. Banyak kita sering ditanya, gimana Bu ya, sudah terlanjur saya terima, ini gimana ini? Sudah terlanjur diterima? Iya. Ya sudah, tobatnya adalah jangan milih, jangan baiat dia, biar nggak masuk ancaman ini. Sudah terlanjur nerima, ya jangan pilih sudah. Ini termasuk ceramah paling disenangi oleh calon-calon wali kota dan bupati ini. Kalau saya ngomong begitu, wah senang benar mereka itu. Senangnya nanti ini, untung ceramah ini. Jadi yang sudah terlanjur pondoknya dibangun, jangan dipilih dia, jangan deket-deket sudah. Yang sudah terlanjur nerima duitnya, sudah tobatnya, jangan deket-deket sudah, jangan pilih dia. Karena dia ngajak baiat dengan duit, aslinya ngajak neraka bareng-bareng.
Ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mai'at lid dunya, anak urusan dunia. Kalau tidak ada dunianya enggak pilih. Kalau ada dunia enggak terjadi bai'at. Allah, dan kita dirusak dah sistem kayak begini. Kita ingin kembali kepada cara pemilihan yang benar, tazkiyah, dikumpulkan orang-orang ahli dzawil uqul yang punya akal, punya nurani, punya ilmu, dan mereka nanti yang akan mencari calon dan nanti akan dipilih. Seperti yang ada pada syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti cara semacam ini ya. Ini sih kayaknya memberi hak kepada semua orang, akan tapi tanpa disadari dengan cara semacam ini sebetulnya, dan memang bukan cara Islami ya. Apa namanya? Demo. Karena artinya otaknya seorang yang sangat alim, soleh, baik sama dengan otaknya orang yang setengah ngantuk, bahkan pikun, dan mungkin juga setengah gila. Itu sama. Sehingga ini adalah satu cara yang betul-betul membahayakan. Agama hukum tidak diambil dengan cara seperti itu. Karena apa? Kalau seandainya ada 50 orang, di sebuah desa 50 orang, 40 orang tukang mabuk, 10 orangnya nggak seneng mabuk. Kemudian undang-undangnya pakai ditanya. Nah, mana yang senang mabuk dan mana enggak kira-kira. Undang-undang mabuk dihapus atau enggak? Kira-kira yang ngomong dihapus berapa orang? 10 orang yang ngomong dihapus. Yang ngomong enggak dihapus 40 orang. Akhirnya jadi undang-undang. Mabuk-mabukan jadi boleh. Ini adalah memang cara yang tidak benar dan ini merusak. Dan permasalahannya dirasakan. Sampai nanti itu dirusak lagi urusan pengen berdasi naik mobil, jadi legislatif, caleg. Itu juga dirusak lagi. Yang mau mencalonkan harus menghambur-hamburkan duit. Sampai karpet disumbangkan ke masjid, gara-gara dia nggak dipilih, diambil lagi. Dan ini kejadian ada. Sumbangannya ke kiainya dituntut lagi, mana dulu saya nggak jadi, Allahu Akbar. Dan memang ini cara yang rusak bener lihat. Jadi kita selama ini disibukkan urusan begitu. Sekarang itu yang ditempelkan itu kalau buat nyantun yatim piatu kira-kira bisa apa aja itu. Itu yang dipajang-pajang itu sana sini itu. Yang ditempel-tempel berapa miliar itu. Jawa Barat itu berapa miliar. Masya Allah. Dan memang begitulah. Jadi kita harus banyak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesuatu itu kalau memang dilarang oleh Allah itu mudaratnya besar. Karena itu adalah melanggar karena bukan cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pemilihan dengan cara semacam itu. Maka akan muncul mudarat. Dan mudarat di dunia sih sederhana. Akan tapi mudarat yang lebih besar ini tidak akan dilihat oleh Allah dan tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah sangat murka. Berbaiat atas dasar materi. Memilih karena dikasih uang. Memilih karena dikasih uang. Maka ini ada nasihat kepada semuanya. Nasihat tidak hanya diberikan kepada orang yang dipilih. Akan tapi yang memilih pun ternyata bisa saja mereka masuk neraka. Kapan itu? Di saat milih seorang pemimpin yang diinginkan hanya urusan dunia. Hanya, wah kalau dia dipilih nanti bisnis saya lancar. Alhamdulillah. Kalau saya dipilih nanti urusan dunianya saja yang dipikirkan. Maka dia termasuk hamba-hamba yang tidak diajak bicara oleh Allah. Maksudnya Allah akan murka betul kepada hamba-hamba yang semacam itu. Alhamdulillah karena kita sudah dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah dengar kayak begini, yuk kita jaga. Kalau urusan rizki, yuk kita bekerja mencari dengan cara yang halal yang bersih. Jangan sampai kita mendapatkan sesuatu akan tapi mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah rajulun sawama rajulan. Ahli neraka yang tidak diajak bicara oleh Allah dan mendapatkan murka besar dari Allah adalah rajulun sawam. Orang yang tawar-menawar, maksudnya membuat satu transaksi jual beli. Menawarkan barang. Rajulan kepada seorang laki-laki. Seseorang bukan harus laki-laki maksudnya, orang menjualan. Orang berjual beli, di dalam tawar-menawarnya itu adalah bisil'atin, menawarkan barang dagangannya, bisil'atin. Ba'dal asri, setelah asar, dikatakan oleh para syurah, bukan harus ba'dal asar. Disebutkan di sini memang waktu asar adalah waktu
Malaikat bergantian malaikat. Bergantian malaikat siang dan malam. Maka disaksikan oleh malaikat. Jadi berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam adalah di waktu setelah asar. Jadi waktu yang sangat mulia. Sehingga sumpah yang sangat berat pun dihimbau di waktu seperti ini. Agar orang punya rasa takut. Maka berdusta di tempat ini pun, waduh, luar biasa gedenya. Pahala Pak, bersumpah. Hanya ingin menjual barang yang dagangannya, dia bersumpah. Sumpah yang benar saja makruh. Menjadikan berkurangnya berkah. Apalagi sumpah palsu. Ibu benar. Barang itu harganya 5.000. Ibu pakai sumpah. Itu pun makruh. Jangan memperbanyak sumpah. Apalagi bohong. Harga 3.000 bilang, demi Allah harganya 5.000. Kemudian orang yang mendengar sumpah Anda percaya. Waduh. Dibeli. Karena sudah bersumpah, demi Allah saya beli 5.000. Padahal belanjanya 3.000. Dia bohong 2.000 dengan sumpah atas nama Allah. Maka orang ini tidak akan dilihat oleh Allah. Fa'alafa billahi, bersumpah dengan nama Allah. Laqad a'ta biha, telah memberi, orang yang punya barang itu telah memberikan biha dengan barang dagangannya kada wa kada dengan harga. Ia bersumpah bahwasanya aku mendapatkan barang ini harganya begini. Enggak sumpah bohong saja sudah haram. Apalagi bohong dikuatkan dengan sumpah. Fa'akhadha, sehingga orang yang dengar tadi percaya. Akhirnya diambil. Oh, Masya Allah. Pakai sumpah. Atas nama Allah. Saya bersumpah demi Allah. Barang ini saya beli dari orang sana adalah dengan harga demi Allah. Anda percaya. Nilu. Tidak akan diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan berbohong. Jangan berbohong apalagi dibarengi dengan sumpah. Orang menyembunyikan modal apa harga beli beli ya. Kalau dalam jual beli itu nggak ada masalah, sembunyikan, tapi bohong nggak boleh. Berapa sih harga belinya? Mahal. Ngomong aja gitu enggak apa-apa. Mahal, pokoknya mahal. Berapa sih? Mahal. Ya sudah. Kalau bohong dosa. Ya mahal kan berarti menurut orang nggak punya duit, biarpun murah jadi mahal. Pokoknya mahal. Tapi kalau berbohong, awas, tidak berkah dalam jual beli yang dibarengi dengan dusta. Orang yang kita bohongi tidak tahu, tapi Allah yang menurunkan berkah maha tahu. Kejujuran dan itu penting. Dan mengundang keberkahan. Kita jangan sampai di dalam berdagang kita itu berbohong. Dan sungguh kalau ada kita berdagang itu benar, jujur, didoakan oleh para malaikat, semoga diberkahi di dalam daganganmu. Tapi kalau ternyata kita berbohong dalam jual beli, didoakan oleh malaikat, semoga tidak diberkahi dalam daganganmu Allah. Maka di sini 3 orang yang tidak bakal dilihat oleh Allah itu tadi. Orang yang tidak punya perasaan, dia punya air lebih tapi tidak mau memberi kepada yang lainnya. Subhanallah. Kemudian membaiat yang dicari hanya urusan dunia. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berdagang berbohong dalam menjual barangnya atas nama Allah. Dan dia berdusta dengan itu semua. Masya Allah. Ini mengerikan. Dan jangan main-main. Allah mahal. Artinya agama itu mahal ya. Jadi agama itu mahal. Mahal agama. Kalau ada orang itu, biarpun orang enggak setuju dengan agama itu sendiri, dia menganggap agama itu ada nilainya. Majelis ini mulia. Mahal harganya majelis ini. Nilainya di hadapan Allah mahal. Dan akhirnya di hadapan manusia itu mahal. Majelis, agama itu mahal. Dan memang subhanallah, dalam jual beli pun orang harus menjual nama Allah. Kalau orang pengen lihat, sekarang lihat, banyak orang datang ke majelis hanya pengen dipilih jadi apa. Kemudian ini mahal majelis ini. Ada sebuah ceramah yang mulia oleh beberapa guru tentang mahalnya agama. Jadi agama bayar, biarpun orang yang tidak senang dengan agama, lihat. Dia ngerti dengan beragama itu akan ada nilainya.
Agama itu ada nilainya. Allah, agama, Rasulullah itu ada nilainya. Biarpun orang yang benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarpun orang yang tidak mengakui atau tidak memeluk agama Islam, akan tapi mereka mengerti bahasanya ini ada nilainya. Masuk ya. Jual beli atas nama Allah. Perang pun sekarang kadang atas nama Allah. Pembunuhan atas nama Allah. Muncul. Agama itu mahal. Maka dari itu, jangan jauh dari agama. Maka akan menjadi kita itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir tadi apa? Biasakan jujur di dalam jual beli. Kadang-kadang sudah Allah, Masya Allah, nasib benar dia. Sudah jual belinya untungnya sehari cuma 2.000 rupiah, bohongnya ada. Allah. Memang kadang modelnya orang itu subhanallah kasihan. Enggak dunia hasanah fil akhirati hasanah, dunianya pun sengsara, akhirat sengsara. Bohong. Bohong terus. Jual beli bohong. Kalau tidak bohong enggak enak dia. Hati-hati, biasakan dengan kejujuran. Jadi jangan berbohong tapi tidak berterus terang tentang apa? Modal itu boleh-boleh saja. Karena memang orang tidak harus tidak. Kalaupun jujur pun tidak akan mengurangi. Kalau sudah Allah menggerakkan hati, lihat. Saya beli bener loh ya, harganya begini. Kadang orang itu karena melihat kejujuran itu malah, wah ini orang bener. Mending saya ngasih untung kepada orang yang jujur, biarpun lebih banyak, nggak apa-apa. Karena kejujuran itu penting, ada berkahnya. Jangan ragu, kalau Anda berkata, saya beli harganya begini. Saya jual begini. Untung saya sebegini. Makanya kadang-kadang kita percaya aja kepada orang yang ngomong di pasar tuh. Bener, saya belinya begini loh ya. Kalau sudah ngomong begitu, saya tidak berani nolak. Sudah kayaknya. Khawatir dia tuh jujur. Kalau jujur bakal diberkahi. Saya pun beli bakal berkah nanti. Jujur. Berapa harga belinya? Harganya belinya begini. Wah ini bener. Tapi yang kasihan dalam hati, kalau dia bohong ini, gak bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia termasuk, apalagi dibarengin dengan sumpah, maka dia termasuk orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang berdagang, yuk kembali kita pulang ke rumah masing-masing. Ilmu bukan hanya untuk di telinga, akan tapi untuk diamalkan. Biasakan jujur di dalam berdagang. Yang sebentar lagi ada pemilihan kuwu, kemudian sama pemilihan apa? Bupati. Tolong jangan sampai membaiat hanya gara-gara urusan duit neraka. Duitnya pun enggak bikin kenyang. Karena cuma sedikit, biarpun banyak, wah tambah bahaya lagi. Kenyang, masuk neraka juga tetap gak enak. Maka jangan sampai kita mencari murka Allah Subhanahu Wa Taala dengan hal yang demikian itu. Dan tolong, yang mempunyai rezeki lebih, hidupkan hatimu untuk bisa menyantuni yang lainnya. Jangan sampai kita pun tidak diajak bicara oleh Allah, karena mempunyai sesuatu yang lebih, tapi kita tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkannya.